Berarti tidak trauma. Hotman Paris turun tangan dan temukan kejanggalan terhadap istri Ferdy Sambo usai Brigadir J tewas. Dalam peristiwa atau perkara rangkaian peristiwa ini ada juga yang paling bahaya buat Republik ini. Apa itu? Ya, kalau seorang istri jenderal saja melapor menjadi korban kekerasan seksual, ditangani prosesnya itu dengan tidak serius, sebagaimana amanat Undang-Undang 12 2022. Pertanyaannya mengenai kekerasan seksual. Ya. Kan yang diduga pelaku kan almarhum. Kan sudah meninggal, berarti kalau kasus itu, selesai. kalau itu, Kasus selesai. Case close. kalau yang itu gampang dijawab oleh KUHP. It- Penyelidikan itu untuk menyelidiki peristiwa. Yeah. Penyidikan itu siapa pelakunya. Nah, ternyata dalam perjalanannya tersangka meninggal dunia, kita pakai pasal 77 KUHP. Penuntutannya hapus. Pertanyaannya Penyelidikan. adalah, Ya. waktu melapor pelecehan seksual Ibu PC bisa. Tapi untuk diperiksa dalam kasus penembakan, kenapa sampai hari ini belum Kalau ada itu, keterangan? kalau pertanyaan spesifik itu saya bisa jelasin. Apa itu? Ya. Pada saat pelaporan, Ya. maka klien kami itu tentu diverifikasi. Apakah benar melapor? Benar. Apakah itu dialami? Dialami. Berarti tidak trauma. Bukan, itu hanya verifikasi bertanya. Semua bahasanya transparan. Iya. Presiden ngomong begitu, Ini Menko Polhukam penyidikan, begitu, ini Menko penyidikan, Polhukam ya. ngomong. Penyidikan ini tidak keadilan. wajib. Ini keadilan Gak ada publik. kewajiban penyidik Ini keadilan melaporkan. publik. Gak ada. Ini keadilan Ya. publik. Yo jangan ada. cuma bicara kepentingan. Tidak ada Rakyat menuntut. kewajiban. Saya Rakyat selalu menuntut. ngomong namanya kemanusiaan, Ya. namanya keadilan. Ya, nggak Anda ada. bilang tadi, ini Nggak istri ada. jenderal diperlakukan Nggak ada. kayak begini. Nggak ada. Tempuh prosedur hukum, bos. Ya, baru-baru ini sosok pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut buka suara terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tak sampai di situ saja, bahkan Hotman Paris pun sampai mengundang diskusi Patra MZ, kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris mengundang pengacara Putri Chandrawati di acara Hot Room yang dipandu olehnya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, tanpa basa-basi, Hotman Paris langsung mengulik terkait istri Ferdy Sambo yang disebut juga menjadi saksi kunci kematian Brigadir J. Bahkan Hotman Paris menyoroti belum munculnya Putri Chandrawati untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dalam kasus tewasnya Brigadir J. Melaporkan kasus pelecehan Ibu PC bisa, tapi untuk diperiksa dalam kasus penembakan kenapa belum diberikan keterangan? Tanya Hotman Paris. Patra langsung memberikan klarifikasi kenapa kliennya bisa membuat laporan tapi terkesan sulit dimintai keterangan. Pada saat pelaporan, klien kami diverifikasi. Apa melapor? Benar. Apa yang dialami? Ya dialami, kata Patra. Jawaban kuasa hukum istri Ferdy Sambo itu pun semakin membuat Hotman tambah penasaran. Hal itu tak lain karena Putri Chandrawati dikabarkan mengalami trauma pasca kejadian pelecehan yang menimpa dirinya tersebut. Bahkan istri mantan Kadif Propam itu sampai disebut menjalani perawatan di salah satu psikolog. Berarti nggak trauma? Ujar Hotman Paris sambil tertawa kecil. Bukan bang, itu hanya verifikasi, bertanya. Jawab Patra. Tak sampai di situ, Hotman juga penasaran alasan Putri masih melanjutkan laporan, padahal orang yang diduga melakukan pelecehan sudah meninggal dunia. Kan yang diduga pelaku itu sudah almarhum, sudah meninggal, berarti kasusnya selesai, kata Hotman Paris. Penyelidikan itu kan untuk menyelidiki peristiwa. Penyelidikan itu untuk siapa pelakunya. Nah, ternyata dalam perjalanannya tersangka meninggal dunia, jelas Patra. Melansir dari Tribun News, Hotman Paris menjadi salah satu public figure yang cukup aktif berkomentar soal kasus penembakan Brigadir J. Hotman Paris sempat meminta Baradae untuk bercerita sebenar-benarnya di hadapan kepolisian sebelum Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sejalan dengan Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Brigadir J pun juga mempertanyakan keberadaan Putri Chandrawati. Bukan hanya itu saja, bahkan Kamarudin Simanjuntak pun terang-terangan membongkar kejanggalan
atas tudingan yang ditunjukkan pada almarhum Brigadir J. Dalam keterangan baru-baru ini, Kamarudin mengaku ada yang aneh atas pengakuan Ferdy Sambo yang merasa emosi setelah mendapatkan laporan dari Putri Chandrawati terkait pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Bahkan, Kamarudin mengaku tidak percaya dengan pengakuan Ferdy Sambo soal pelecehan tersebut. Bukan tanpa alasan, hal itu lantaran menurutnya Brigadir J masih saja terlihat menemani istri Ferdy Sambo sampai ke rumah. TKP yang awalnya di rumah dinas, kemudian kok berpindah ke Magelang. Nah, kalau kejadiannya di Magelang, maka laporkanlah di Magelang dan atau di Bareskrim Polri. Kalau kejadiannya di Polres Jakarta Selatan, barulah laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Kok ini kejadiannya di Magelang, lapornya di Polres Jakarta Selatan? Dua laporan pula, kata Kamarudin Simanjuntak. Dan tak sampai di situ, Kamarudin juga menyebutkan menurutnya tak mungkin Brigadir J dibiarkan tetap mengawal Putri Chandrawati bila kasus pelecehan itu benar terjadi. Bintang 2 macam apa? Irjen polisi macam apa dia? Sudah dilecehkan istrinya di Magelang tapi masih disuruh didampingi atau dikawal oleh orang yang telah melecehkan itu. Kan ajaib. Jadi ini kan menandakan Irjen Ferdy Sambo tidak makan sayur dan buah. Saya anjurkan dia untuk merenung, baca Alkitab supaya bertaubat, kata Kamarudin Simanjuntak. Tidak hanya itu, pengacara Hotman Paris Hutapea pun merasa geram dengan kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin. Pasalnya Hotman Paris yang selama ini dikenal sebagai pengacara kondang tak puas dengan jawaban yang disampaikan kuasa hukum Baradae saat menjadi narasumber di acara Hot Room Metro TV. Hotman Paris menilai kuasa hukum Baradae ada niatan untuk menutupi beberapa kejadian dalam drama yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo sebelum terjadinya pembunuhan kepada Brigadir J. Memang usai Ferdy Sambo resmi ditetapkan sebagai dalang kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir J, publik terus memantau kasus ini dan bertanya-tanya tentang motif di balik kasus polisi versus polisi ini. Hotman Paris pun merasa janggal apabila tak ada keributan sebelumnya, lalu tiba-tiba Ferdy Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Saat memandu acara, Hotman juga langsung menanyakan hal itu kepada pengacara Baradae. Namun sayangnya, jawaban yang diucapkan kuasa hukum Baradae tersebut terkesan mencari amal. Bapak sebagai pengacara masuk akal nggak? Seorang suami nih suruh menembak ajudannya tanpa ada sebabnya. Masa Bapak nggak bertanya? Kata Hotman Paris dalam cuplikan tayangan Hot Room Metro TV. Burhanuddin hanya menjawab singkat saja pertanyaan Hotman tersebut. Sudah ditanyain, cuman memang nggak bisa saya ungkap ke hadapan publik, kata Burhanuddin. Namun pengacara Baradae itu masih tidak mau mengungkapkan motivasi penembakan yang dilakukan oleh Baradae. Hal itu kemudian membuat Hotman semakin mencecar Burhanuddin dengan beragam pertanyaan hingga Burhanuddin tak bisa berkutik. Kok Bapak nggak berani jawab nih? Apakah Bapak ditunjuk Baradae atau ada pihak lain yang muncul? Seolah begini, boleh dibuka pelaku penembakannya Irjen Sambo, tapi yang ini ditutup ya, kata Hotman Paris. Hotman juga menduga jika Burhanuddin ditunjuk pihak lain untuk melindungi mereka dan menutupi fakta yang sebenarnya. Jangan-jangan Bapak ditunjuk pihak tertentu untuk melindungi mereka, sambung Hotman Paris. Ya, Hotman pun menggiring pertanyaan dengan dugaan untuk menutupi mengenai motivasi pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo. Seakan-akan begini nih, oke, karena masyarakat sudah nggak puas, buka saja yang ini, yang nyuruh penembakan Irjen Sambo, yang lain ditutupi. Lanjut Hotman Paris. Tidak hanya itu, Hotman juga menyentil masalah reputasi seorang pengacara kepada Burhanuddin. Karena kan saya pengacara 36 tahun, nggak mungkin saya nggak bertanya kenapa Baradae tembak Bapak ini sebagai reputasi pengacara Bapak, Pak, tegas Hotman Paris. Dia sudah dijelaskan oleh Hotman, tampaknya Burhanuddin tetap menjawab singkat saja semua pertanyaan dari Hotman Paris. Mendengar hal itu, Hotman Paris pun kemudian memunculkan ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah membocorkan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Mahfud mengatakan motivasi pembunuhan sensitif dan hanya orang dewasa saja yang boleh mendengar. Hotman kemudian menjelaskan jika sebenarnya Menko Polhukam sudah membuka ke hadapan publik, jadi tak ada yang harus ditakutkan lagi. Jadi tak ada yang harus ditakutkan lagi. Iya,
Mendengarkan Hotman Paris berkata seperti itu, tak ada jawaban dari Burhanuddin. Akhirnya Hotman meminta kepada Burhanuddin untuk menilai pernyataan Mahfud MD terkait dugaan motif pembunuhan tersebut. Benar nggak nih ucapan Mahfud MD? Apakah Pak Menko Polhukam ngarang-ngarang doang atau Bapak yang nggak punya nyali? Sentil Hotman Paris. Burhanuddin pun membela diri dengan mengatakan, kalau soal nyali, abang nggak bisa meragukan saya. Tapi kan ini ada kode etik profesi, ada masalah proses penyidikan yang masih didalami. Tandas Burhanuddin.